Teman, pada video kali ini teman-teman saya akan merakit yaitu komponen power amplifier 500 watt teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan driver Tunerses 506 yang mungkin teman-teman tahu juga sih boxnya seperti apa sih box Tunerses ya teman-teman. Yang teman-teman bisa lihat ya di depannya teman-teman. Akan saya buka dulu, ini sudah pernah saya gunakan juga teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah bungkus dari Tunerses. Ini adalah drivernya, bungkusnya seperti ini, SOCL 506 teman. Kita buka ya. Kalau teman-teman mungkin beli tidak ada transistornya, jadi transistornya ini saya menggunakan transistor Sanken. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah transistornya. Saya menggunakan 2SA1216 ya, ini ori teman-teman. Yang satunya lagi 2S berapa itu, kulit tulisannya udah agak ketemu, kalau nggak salah 2922 yang satunya, pokoknya satu pasang lah itu. Ini original. Di atasnya ini tuh masih ada ya yang 38 atau berapa tuh, itu yang paling mahal tuh. Kalau nggak salah yang paling mahal itu harganya 100 lebih gitu. Kalau yang ini harganya 75 ribuan teman-teman. Harga sekarang 75.000 itu original. Seperti ini driver dari Tunerses 506. Sebenarnya sih gak harus Tunerses 506, gak harus berdoa Tunerses, yang pasti yang paling penting ada 506 itu banyak. Dari produk yang lain itu banyak, nggak cuma di Tunerses saja ya, GM ada teman-teman ya. Ini keduanya sama teman-teman ya, ini keduanya sama. Terus saya menggunakan tune control plus subwoofer. Ini harganya teman-teman bisa ya, harganya yaitu 53.000 teman-teman bisa lihat, 53.000. Terus kita buka dalamannya seperti ini. Di sini harus disuplai menggunakan PSU simetris, tidak boleh tidak teman-teman. Ini harus menggunakan PSU simetris dengan kapasitas minimal 18 volt sampai 25, tapi namun 15 volt itu masih bisa bekerja secara maksimal. Tapi kalau 12 volt nggak bisa teman-teman, nggak berfungsi. Kadang suara full aja suaranya kok gini ya, kurang, karena kurang suplai ya, kurang tegangan. Teman-teman ikutin saya 18 atau mungkin 15 itu masih bisa. Modelnya di sini ini sudah dilengkapi dengan sub, ada bass sama treble ya. Ini bass, ini treble, dan ini subwoofernya, ini volumenya ya. Jadi ini mic, ada mic volume itu nggak pakai ini teman-teman. Jadi yang penting ini ya, jadi teman-teman bisa gunakan subnya. Kalau bassnya nggak mau ya teman-teman bisa nolkan aja, ambil yang ngungnya. Kalau teman-teman suka yang suara nguk itu subnya itu bagus. Ini nggak tambah Galaxy maupun turbo bass, suaranya bassnya sudah gede teman-teman ya. Terus untuk PSU tune control saya menggunakan regulator yaitu 15 volt. Bungkusnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan regulator simetris 15 volt. Regulator yang recommended ini bisa dipakai untuk 5 kit sampai 10 kit juga bisa. Tapi kalau kit-kit ringan itu bisa, nggak apa-apa. Ini menggunakan penguatnya 3132 itu sebagai TIP penguat, sedangkan untuk penurun tegangannya dia menggunakan diode Zener SD 15 volt. Nanti outputnya 15 dikasih 18 volt pada trafo, di trafo istilahnya nanti keluarnya yaitu 15 volt. Oke teman-teman ya. Oke, di sini terus saya menggunakan PSU. Ini PSU-nya adalah 2 biji Elco atau 1 set Elco Rubicon, kualitas bagus. Jadi meskipun satu Elco untuk trafo 5 ampere nggak apa-apa, dikasih 45 volt VAC 45 volt nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan. Ini Elco Rubicon original, bukan Elco yang murah-murah, yang Rubicon yang harga 7 ribuan itu mungkin saya nggak tahu apakah Rubicon bener apa enggak ya. Yang ini original teman-teman ya. Saya gunakan untuk PSU driver yaitu satu aja. Apakah cukup? Sebenarnya dua teman, minimal ya satu aja nggak apa-apa ya. Jadi satu, kalau bisa sih teman-teman beli 2 set Elco atau 4 biji Elco teman-teman. Terus di sini saya diodanya yaitu 2 ampere.
Dioda semakin gede kalau bisa sih yang gede biar tidak mati nantinya. Bias dioda itu panas teman anget gitu ya. Jadi seperti ini PSU. Nah nanti saya gunakan PSU untuk driver ya. Ini seperti ini. Terus kita lanjut lagi heatsink atau pendingin. Saya menggunakan pendingin Y teman-teman. Jadi saya ingatkan bahwa pendingin itu sangatlah penting. Jadi untuk transistor itu sangatlah penting agar supaya sunken itu pada saat transistor panas. Jadi itu apa ya, pendingin ini sebagai untuk mendinginkan transistor teman-teman. Jangan asal-asal pendingin, atau mungkin teman-teman hanya taruh di box gitu aja ya, kan terus ditaruh di box itu kan sama-sama plat ya, sama-sama black tapi beda. Teman-teman kalau bisa beli pendingin yang lebih tebal ya. Ini hanya contoh aja saya gunakan untuk pendingin. Terus trafonya sendiri saya menggunakan 5 ampere. Ini 5 ampere murni. Memang ini trafo lawas, saya belinya itu 2022. Memang ini trafo lawas teman-teman, tapi juga sama bagusnya dengan trafo Bell era, trafo Excel atau trafo yang lain, atau trafo era, trafo Bell, trafo Excel atau trafo saya itu juga sama bagusnya. Jadi cuma beda merek. Ini mungkin sulit untuk didapat kalau di toko-toko online itu sekarang memang enggak ada ya. Ini memang produk lawas, saya pernah nanya ke tokonya, ini produk lawas jadi sulit untuk didapat teman-teman. Jadi ini produk lawas teman-teman ya, harganya juga terjangkau teman. Oke, terlebih dahulu saya akan pasang dulu headsticknya teman-teman ya. Jadi ini untuk transistornya, pas proses pemasangan kabelnya ini hanya tinggal disearahkan aja, basic connector emitter, taruh di basic connector emitter. Jadi teman-teman saya rasa ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi atau di sini sudah ada kode untuk transistornya, atau mungkin teman-teman mau beli yang kodenya C3858 ya, seperti yang saya sebut tadi. C3858 itu adalah kode dari transistor sunken, itu harganya mahal teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah seperti ini kita sudah saya pasang kabelnya, jadi teman-teman bisa lah ya. Jadi nah oke teman-teman, terlebih dahulu pasang dulu yaitu pemasangan driver ke pemasangan transistor ke pendingin ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, ini adalah tahap pemasangan transistor ke pendingin udah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini ya sementara. Jadi ini udah selesai. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi saya singkirkan dulu ke sini teman-teman. Oke teman-teman, langkah berikutnya saya pasang dulu proses kabelan ya. Ini adalah dari PSU ke driver, tapi saya pasang dulu untuk ke PSU nya dulu, nanti setelah itu tinggal transferkan ke driver ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan kabel seperti ini, merah ini VDC plus dengan biru untuk VDC negatif, dengan yang hitam ini adalah untuk CT ya teman-teman. Jadi saya paralel seperti ini teman-teman, saya paralel seperti ini ya. Jadi saya paralel seperti ini karena kan dua driver ya, ini satu PSU sebenarnya. Kalau mau dikasih dua juga boleh teman-teman. Jadi ini saya solder di sini ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan kembali ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini sudah saya pasang ya untuk kabel PSU ya, PSU driver. Jadi seperti ini, merah ini adalah untuk VDC plus, sedangkan yang hitam itu untuk CT, sedangkan yang biru adalah VDC negatif ya. Nanti kita hanya saya tinggal colokan gitu aja teman-teman. Jadi ini saya taruh di sini terlebih dahulu. Oke teman-teman, perhatikan ya, di sini adalah VDC plus yang merah, teman-teman bisa lihat VDC plus, terus yang hitam itu adalah CT, sedangkan yang VDC negatif itu yang biru ya. Ini hal yang paling sangat penting sampai
terbalik teman-teman ya. Nanti kita cek terlebih dahulu untuk keseluruhan ya teman-teman. Nah ini saya rapikan dulu teman-teman, jadi seperti ini. Sedangkan untuk speakernya itu ini, kalau yang ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Jadi nah ini terus langkah berikutnya saya akan pasang dulu, yaitu bagian proses untuk PSU yang ke tune control teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang dulu untuk PSU ya. Yang ke VAC ini saya taruh di 18, nanti outputnya 15 ya teman-teman. Nah seperti ini, satunya lagi. Nah oke teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman punya trafo non set, jadi tapi ada VAC nya itu, tegangan VAC nya sampai 18 volt. Jadi seperti ini yang taruh di nolnya, terus ini 18 voltnya ya. Jadi ini misalkan trafonya itu non teman-teman, jadi seperti itu. Ini bisa kok dipakai untuk tune control yang PSU simetris, nggak apa-apa, karena ini adalah tegangan ekstranya itu CT, jadi saya pasang keduanya ya, teman-teman. Nah seperti kalau trafo non CT itu setengah gelombang teman-teman ya, jadi kalau ini penuh. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi seperti ini kita cek dulu apakah sudah benar. AC ini adalah VAC yang ke trafo, sedangkan CT itu ground ya, yang di tengah ini adalah CT nya. Ini CT nanti terhubung dengan ground untuk keseluruhan ya, jadi ke box juga itu teman-teman, nanti nyambungnya juga seperti. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini. Nah, udah selesai ya teman-teman. Jadi ini karena ini posisinya nanti di belakang, jadi makanya saya dahulukan dulu teman-teman ya. Jadi terus saya akan memasang lagi yang itu ya, yaitu untuk bagian teman-teman, bagian dari trafo, yaitu untuk VAC utamanya teman-teman. VAC utama ini saya langsung menggunakan 5 volt teman-teman. Nah saya langsung menggunakan 45 volt teman-teman. Saya solder terlebih dahulu di VAC 45 volt teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah pasang untuk VAC-nya ya. Saya taruh di VAC 45 volt teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Saya taruh di VAC 45 volt. Teman-teman bisa lihat ya, 45 volt. Oke, ini saya kesiniin dulu teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini kan saya menggunakan VAC 45 ya teman-teman. Teman-teman perlu diingat ya, apabila beli driver ya baru aja itu dari toko, itu saya tidak menyarankan teman-teman dikasih VAC yang tertinggi dulu. Saya sarankan teman-teman dikasih VAC yang terendah, misalkan 25, taruh di 25 dulu, untuk saya mengingatkan kepada teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman masih beli ya, masih beli baru driver baru, itu dari toko belum pernah dipakai di rumah ya. Kalau di pabrik mungkin sudah dites, kemungkinan dites teman-teman. Teman-teman jangan kasih VAC yang tertinggi, teman-teman siapkan trafo 5 ampere dulu, kecil-kecilan lah, supaya apa, supaya driver itu komponennya itu seperti kayak ya ibaratnya siap ya terima tegangan dari PSU teman-teman. Kita nggak tahu ya bahwa yang namanya elektronik itu tidak bisa ditebak. Itu baru kok tiba-tiba baru dikasih rusak, kita nggak datang. Semuanya itu pabrikan tidak bisa berikan kayak semacam ini pasti ini kualitas bagus, gak mungkin rusak. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu teman-teman. Itulah namanya elektronik teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan teman-teman tuh kasih VAC yang terendah.
karena ini sudah saya pakai berkali-kali, jadi saya langsung di VAC 45 nggak apa-apa. Apakah aman? Aman teman-teman ya, makanya saya mengatakan P45 ini untuk driver tuner sis, baik untuk transistornya juga aman, karena saya menggunakan kualitas bagus ya, original teman-teman. Nah kalau di sini kan udah selesai. Untuk agar supaya kita lebih yakin lagi, kita cek terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi sebelumnya ini kita terlebih dahulu untuk PSU ya teman-teman, untuk PSU ke drivernya. Yang merah ini teman-teman ya, yang merah ini saya VDC plus. Kita lihat dulu VDC plus itu yang 80 volt sama 80 negatif. Ini VDC negatif. Kita langsung pasang aja sekunya ke sini. Nah seperti ini. Nah terus yang warna hitam ini adalah dari CT ya. CT ini yang teman-teman, ini adalah untuk bagian dari speaker ya. Merah ini saya gunakan untuk speaker, kita pasang dulu di sini ya. Jadi saya jumper jadi ya untuk ground sama CT, untuk jalur speaker saya gabung dari satu. Terus yang merah ini adalah untuk speakernya ya teman-teman. Kita pasang sukun sini. Nah ini adalah bagian yang kiri. Jadi ini masih ada, yaitu untuk speakernya. Terus bagian satu lagi untuk PSU dari driver yang kanan kita pasang dulu. Yang merah ini adalah untuk VDC plus. Kita plusnya di sini. Nah, terus yang biru teman-teman, ini ada VCD yang negatif seperti ini. Terus yang warna hitam ini adalah VDC. Yang hitam ini adalah untuk jalur ground ya, sekaligus ground dari ke CT dan juga untuk speaker juga. Merah ini saya gunakan untuk speaker. Terserah teman-teman mau pilih warna apa, bebas, atau mungkin mau disamakan dengan warna biru semua, merah semua, terserah. Nah semuanya ini kan udah selesai, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah udah selesai atau belum teman-teman, apakah udah benar atau belum. Oke teman-teman, kita bisa lihat dulu ya apakah udah belum atau benar. Nah ini benar, ini adalah yang VDC plus, yang biru itu VDC negatif. Terus kita cek dulu yang sebelahnya lagi, udah benar, apakah udah benar atau belum. Nah ini adalah VDC plus, yang warna biru VDC negatif. Nah ini udah benar jalur. Yang penting untuk kabel ke PSU itu jangan sampai teman-teman, jangan sampai keliru. Kita bisa lihat untuk PSU nya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya PSU nya apakah sudah benar semua. Udah benar ya. Oke, udah fix semua, udah beres. Jadi untuk bagian PSU ini sangat penting, jangan sampai salah teman-teman ya. Jadi langkah berikutnya teman-teman, saya akan pasang dulu yaitu untuk PS dari PSU tune control, untuk tegangan tune control ke PSU nya teman-teman. Ingat teman-teman, di sini harus menggunakan PSU simetris teman-teman, minimal 15 volt. Kalau 12 volt enggak bekerja secara maksimal teman-teman. Ini tertuliskan 18 sampai 25 volt, tapi kalau 15 volt masih bisa bekerja, masih bekerja maksimal teman-teman ya. Di sini teman-teman, ini kan ada kontrol, ini adalah jalur, ini adalah inputnya. Di sini memang tidak ada outputnya, enggak ada, tapi di sini sudah ada input ya. Inputnya di sini teman-teman, ini adalah output di sini itu adalah untuk ke driver ya. Nanti kita jadi ini L, ini R, sedangkan ini ground ya teman. Ini saya terlebih dulu saya pasang untuk PSU ya, untuk tegangan dari PSU nya teman-teman. Saya pasang dulu teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini adalah untuk penyambungan PSU ke tune control udah selesai. Jadi sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Nah untuk negatif sama ground itu berbeda ya teman-teman. Jadi saya katakan untuk sama ground itu berbeda, jadi jalurnya enggak dijemper jadi satu, itu berbeda teman-teman, jangan disalah artikan ya. Negatif ya ke negatif, sedangkan ground ya ground teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini udah selesai tadi. Terus saya rapiin di sini teman-teman, saya taruh di sini dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan untuk kabel headnya ya, kabel input. Teman-teman saya sarankan ya, untuk kabel input digunakan kabel yang
serabutnya, satu ada serabutnya, yang satu terselubung oleh apa ya, oleh karet serabut lah, namanya apa nih saya nggak tahu malah. Nah seperti ini, jadi seperti ini bagus yang di apa ya, yang dibungkus dengan kabut seperti ini, yang tengahnya tuh enggak gitu, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kok ini bagus kalau untuk pakai untuk input teman-teman, jangan menggunakan kabel yang biasa ya, yang misalkan sama merah apa ya, merah sama putih, ini jangan ya teman-teman. Yang pasti teman-teman cari yang kabel head, itu pasti ada di toko, itu bagus kalau untuk ground teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk input bagus teman-teman. Jadi biasanya kadang ada dengungan kecil itu apa, biasanya ada masalah di kabel-kabel, itu teman-teman jangan sampai mengabaikan bahwa perkabelan itu apa, semrawut itu berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Kadang ada dengungan kecil-kecil itu biasanya karena teman-teman bisa cek ya, apakah ada apa ya, ada kabel-kabel yang mungkin sekiranya mungkin apa ya, istilahnya apa ya, untuk menyatu dengan komponen lain atau apa, itu teman-teman bisa cek-cek pada saat proses penyolderan teman-teman ya. Nah di sini teman-teman jangan sampai salah antara ground sama plus ya, anggap aja ini plus gitu ya, anggap aja gitu ya. Nah, anggap aja ini plus, jadi teman-teman jangan sampai salah ya pada saat proses memasukkan input, jangan sampai ini plusnya, jangan sampai keliru dengan ground atau ground ditaruh di plus atau ground, itu bisa menyebabkan suara kecil, ada kecil kok gini. Nah itu teman-teman bisa lihat bagian inputnya dulu ya, karena itu saya pernah pada saat itu bagian inputnya teman-teman cek dulu apakah terbalik gak. Nah seperti kalau jika gak terbalik, biasanya itu malah suaranya ya. Oke teman-teman ya, paham ya. Jadi ini langsung saya masukkan seperti ini. Nah seperti ini udah, ini bagian untuk proses inputnya. Jadi di sini untuk jalur antara L sama R ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini yang L, ini yang R, ini yang ground, kita jadikan satu lah untuk groundnya teman-teman. Di mana tadi, nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita solder kembali seperti ini ya, jadi kita solder kembali seperti ini ya teman-teman ya. Ini ground jadikan satu semua, jadi teman, ini saya solder terlebih dahulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini ada proses inputnya teman-teman, sudah selesai ya. Jadi seperti ini ya, ini dari tune control ya, kontrol yang ini ya, yang ini ya teman-teman bisa lihat, yang ini adalah output tune control, yang saya pegang tangan kiri ini ada output tune control masuk ke input pada driver ya. Jadi seperti ini ya, bisa lihat ya. Nah bentar ya teman-teman ya. Nah ini adalah outputnya, sedangkan ini adalah input pada driver. Ini sudah L sama R, tapi yang paling penting ini groundnya jadikan satu teman-teman, seperti ini ya. Nah ini adalah output dari tune control teman-teman, yang teman-teman bisa lihat ini output dari tune control, sedangkan yang dua kabel ini adalah inputnya. Jadi saya menggunakan dua kabel, jadi untuk menghubungkan driver satu ke driver yang kedua teman-teman. Ini ya, paham ya teman ya. Nah oke teman-teman, bisa ya, paham ya teman. Oke, di sini kan udah selesai ya teman-teman, tahapan ini sudah selesai, tapi sebelumnya kita rapiin dulu ya agar supaya tidak berserawakan teman ya. Nah seperti ini ya, kita rapiin dulu. Nah langkah ini udah hampir selesai, kita hanya tinggal pasang untuk speakernya aja ya, untuk cek speaker teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya solder dulu untuk kabel ke jack speaker ya teman-teman ya. Jadi nah ini adalah proses pemasangan untuk kabel ke jack speaker udah selesai, teman-teman bisa lihat ya. Giliran ini udah selesai, tapi masih ada satu lagi, yaitu adalah cek terlebih dahulu untuk keseluruhan. Sebelum dites, alangkah baiknya kalau kita itu ngecek terlebih dahulu apakah ada yang sekiranya mungkin barangkali ada yang apa ya, ada yang keliru lah teman-teman. Jadi yang namanya elektronik itu cek, jangan sampai itu teman-teman ya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun itu tidak boleh ada kesalahan teman-teman. Jadi harus terlebih dahulu dicek terlebih dahulu apakah semua selesai, adakah semuanya, apakah sudah ada yang kira-kira itu apa ya, sekira-kira itu mungkin apakah ada yang keliru, ada yang kelewatan untuk proses perkabelannya, itu harus dicek terlebih dahulu
semuanya, terutama untuk kabel-kabel yang di PSU. Kita bisa lihat ya, coba lihat dulu untuk PSU nya yang merah ini VDC plus, apakah sudah benar untuk semuanya VDC plus. Nah untuk yang biru VDC negatif ya, sama udah dulu ya, oke teman-teman. Jadi oke teman-teman, saya pernah nyoba Tunroses 506 itu udah dari tahun yang lalu, itu pakai VAC 55 volt, nggak ada masalah, aman dipakai 55 volt. Tapi transistor bukan transistor satu pasang, tetap Sanken itu, tapi itu pada saat itu saya pakai 4 ya, 4 pasang di VAC 55 volt. Jadi kalau teman-teman kalau di 65 volt kira-kira aman nggak? Kalau saya itu belum pernah nyoba, saya lebih baik jujur apa adanya, karena saya belum pernah nyoba di 65. Mentok di 55 volt itu 10 ampere ya, 10 ampere murni. Tapi kalau di 45 itu saya pernah pakai trafo yang 25 ampere ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin nanya kalau di VAC 65 volt aman nggak, saya belum teman-teman. Jadi kalau teman-teman 65 volt nyoba ya silahkan tulis kolom komentar di bawah, saya kemarin 65 volt aman gitu ya teman-teman. Jadi kita saling sharing teman-teman. Oke ya, di sini udah selesai. Jadi untuk terakhir itu adalah proses penyambungan kabel arus ke arus listrik, gitu aja, itu enggak ada masalah ya. Kita bisa lihat dulu, saya cek terlebih dahulu. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, apabila teman-teman baru membeli driver ya, baru aja membeli driver itu dari toko, itu alangkah baiknya saya menyarankan teman-teman tuh untuk ditaruh di VAC terendah dulu. Siapkan aja trafo 5 ampere kecil nggak apa-apa, yang penting kasih diisi terlebih dahulu, yaitu bukan diisi baterai ya, maksudnya bukan seperti baterai. Dicoba dulu pakai VAC yang terendah, jangan yang tertinggi teman-teman, rendah dulu, agar supaya apa, komponen-komponen driver itu istilahnya itu apa ya, nggak kaget teman-teman, biar lebih jangka panjangnya biar lebih awet. Selama ini saya selalu melakukan hal itu, alhamdulillah tidak pernah terjadi. Saya belum pernah mengganti komponen driver itu dari Tunroses baik 504, 506 maupun yang turbo, belum pernah satu komponen pun saya ganti, karena saya selalu menerapkan yaitu adalah pelan asal selamat gitu teman-teman. Jadi itu intinya itu teman-teman bisa kasih VAC terendah dulu, jangan ditaruh di VAC yang tertinggi ya, terendah ini teman-teman, terendah terlebih dahulu, setelah itu mungkin baru teman-teman kasih VAC yang tinggi, tapi pelan-pelan teman-teman, jangan terburu-buru. Jadi kalau semua sudah klik, teman-teman juga tenang kan, oh udah beres, diajar dulu pakai musik ini aman-aman, terus besoknya lagi dinaikkan, agar supaya itu driver kuat sampai jangka panjang. Jadi teman-teman pengen kan istilahnya itu punya power amplifier yang awet gitu ya, makanya saya sarankan teman-teman kalau mau ikutin saya silahkan. Kalau teman-teman mungkin enggak ya gak apa, teman-teman kalau mungkin orang-orang yang sudah mahir, sudah apa ya, udah ahli ya, misalkan yang lain mungkin teman-teman mungkin mereka langsung dikasih itu. Tapi kalau teman-teman mungkin baru aja, nah saya sarankan teman-teman kasih yang terendah dulu, jadi jangan terlalu ditinggi dulu. Itu pengalaman saya dulu waktu saya beli, pada saat saya kasih VAC yang rendah, yang terjadi apa, yang tertinggi apa, itu malah justru rusak, kebakar teman-teman. Stolnya padahal itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi nah kalau udah seperti itu, seperti apa ya sudah teman. Oke, lanjut, selanjutnya adalah kita langsung tes aja pada speaker ya teman-teman ya. Jadi kita tes pakai musik gitu aja teman-teman ya. Adalah speakernya ya, saya menggunakan seperti yang biasa, jadi teman-teman bisa lihat itu adalah speakernya. Nah yang satu saya hadapkan ke samping, yang satu ke menghadap ke power ya teman-teman bisa lihat itu. Terus ini adalah komponen power amplifiernya yang sudah jadi ya, jadi power amplifier. Nah seperti itu ya, jadi jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 meter mungkin ya. Seperti itu. Pada saat nanti digaspol biar suaranya itu enggak terlalu apa ya, biar terdengar, biar tidak brek gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah oke,
Jadi langsung kita tes ya. Oke teman-teman, ini sudah dalam keadaan menyala semuanya. Teman-teman bisa lihat ya, itu lampu indikator PSU udah menyala. Jadi di sini saya tinggal pasang input ke MP3 saya, teman-teman bisa dengarkan. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan VAC 45 volt 12 in speaker teman-teman. Jadi kita langsung tes sekaligus closing ya teman-teman ya.